Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah selesai membahas soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Minggu sekarang kita masuk ke KD 33 yaitu tentang fluida statis. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, pertama kali Ibu ingin menyampaikan bahwa dalam materi ini akan cukup banyak konsep-konsep yang benar-benar harus dipahami konsepnya, ya. Jadi konsepnya itu banyak, jadi mohon dipahami dengan sebaik-baiknya, karena kalau konsepnya salah, nanti perhitungannya juga salah. Nah, sebelum masuk ke apa saja yang akan kita pelajari di fluida statis, yang pertama kali Ibu ingin menjelaskan bahwa fluida itu adalah segala sesuatu yang bisa mengalir, bisa berbentuk zat cair, gas ataupun maaf ya, di sini harusnya zat cair atau gas pada tidak. Nah, jadi apa saja yang bisa dikatakan fluida? Misal, kalau zat cair misalnya air. Kemudian kalau gas misalnya udara atau angin. Nah, angin itu kan merupakan fluida, yaitu udara yang bergerak atau bisa mengalir. Jadi fluida adalah segala sesuatu yang bisa mengalir, bisa berbentuk zat cair ataupun zat gas. Nah, yang pertama kali yang akan kita pelajari pada fluida statis adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair akibat berat zat cair tersebut. Nah, contohnya, ketika kita menyelam, maka kita akan merasakan tekanan di bagian telinga. Misalnya telinga akan terasa berdengung. Nah, itu karena adanya tekanan hidrostatis dari air. Nah, kemudian semakin dalam kita menyelam, maka kita akan merasakan berat zat cair yang menekan kita dari atas juga semakin besar. Nah, makanya seorang penyelam itu tidak boleh langsung naik dari kedalaman yang jauh di bawah permukaan air ke permukaan air secara langsung. Jadi harus berangsur-angsur. Karena kenapa? Karena perubahan tekanan yang mendadak itu akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh kita. Nah, jadi ketika seseorang menyelam itu dia harus naik secara perlahan-lahan. Nah, itu disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh zat cair akibat berat zat cair tersebut yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama massa jenis, percepatan gravitasi, dan H. Nah, H ini adalah kedalaman. Kalau kedalaman berarti kita ukur dari permukaan atas, jadi dari atas ke bawah itu H. Nah, kalau ketinggian itu kita ukur dari bawah ke atas. Nah, jadi untuk tekanan hidrostatis ini, H di sini adalah kedalamannya. Kedalaman titik yang kita tinjau dari permukaan air. Nah, kemudian kalau misalkan pada gambar di atas, ini bagian atasnya tertutup. Nah, kalau bagian atasnya tertutup, berarti tidak ada tekanan yang diberikan oleh udara luar. Berarti tekanannya pada titik A itu hanya tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana dengan titik A pada gambar di bawah? Di sini tabungnya ini terbuka, artinya udara di atas tabung itu juga menekan si zat cair. Misalnya kita anggap tekanan udara adalah sebesar P0. Nah, ini adalah tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer ini diukur dengan barometer ya. Nah, bagaimana tekanan total di titik A? Tekanan total di titik A merupakan jumlah tekanan udara, kemudian tekanan zat cairnya juga. Jadi, tekanan di titik A adalah tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan di titik A itu disebut dengan tekanan mutlak atau total tekanan yang dialami oleh titik A merupakan penjumlahan dari tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar. Nah, jadi tekanan yang terukur di titik A merupakan gabungan dari tekanan udara dan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan udara adalah udara yang menekan di bagian atas, sedangkan tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cair. Nah, jadi tekanan ini disimbolkan dengan Pascal. Jadi satuannya adalah Pascal. Nah, kemudian tekanan atmosfer ini diketahui, biasanya tekanan atmosfer itu di permukaan bumi adalah 1,01 kali 10⁻⁵ Pascal, atau bisa juga dinyatakan dalam ATM.
Nah, kemudian kita masuk ke hukum utama hidrostatika. Nah, hukum utama hidrostatika menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, ingat kedalaman bukan ketinggian, kedalaman yang sama dan dalam fluida yang sejenis atau sama, besar tekanan hidrostatiknya sama besar. Nah, misal titik A berada pada kedalaman yang sama. Titik B diukur dari permukaan juga, titik C dan titik D. Berarti antara titik A, B, C, dan D, tekanan hidrostatisnya adalah sama. Nah, kemudian pada gambar di kanan, titik A, titik B, dan titik C. Nah, meskipun titik B ini berada pada kedalaman yang kalau diukur dari permukaan air itu kedalamannya tidak sama, dari permukaan air, ingat ya, di bagian kiri, ini kan tertutup. Nah, pada sistem tertutup seperti ini, karena di sini tidak dipengaruhi oleh udara luar, maka kedalaman yang kita hitung adalah kedalaman dari bagian yang terbuka. Berarti tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B sama dengan titik C. Meskipun di titik C ini bagian atasnya lebih rendah, tapi kita tidak menghitung ketinggiannya dari bagian yang tertutup, tapi benar-benar dari permukaan air. Jadi tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, sama dengan tekanan di titik C, untuk gambar di sebelah kanan. Untuk gambar di sebelah kiri, tekanan titik A sama dengan tekanan di titik B, sama dengan tekanan di titik C, dan sama dengan tekanan di titik D. Nah, bagaimana tekanan hidrostatis pada bejana jika bejana tersebut terdiri dari gabungan beberapa buah fluida, misalnya ada fluida 1, fluida 2, fluida 3. Nah, jadi misalnya cairannya cairan 1, cairan 2, dan cairan 3, berapa tekanan total di titik A? Nah, kita harus mencari tekanan total dari masing-masing lapisan. Misal, lapisan 1, kedalamannya atau ketebalan cairannya H1, berarti P hidrostatis untuk cairan 1 adalah Rho1 GH1. Cairan 2 juga seperti itu dan cairan 3 juga seperti itu. Nah, untuk kedalamannya ini kita hitung dari permukaannya ya, dari permukaan masing-masing cairan, bukan dari atas. Nah, jadi untuk H1 dari bagian atas sampai bagian bawah, H2 dari bidang batas antara cairan 2 dengan cairan 1 dan bidang batas antara cairan 3 dengan cairan 2. Sedangkan H3 adalah dari batas cairan 3 dengan cairan 2 dan dasar bejana. Nah, jadi dijumlahkan semuanya akan kita dapat tekanan hidrostatis total pada titik A. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida? Nah, misalnya di sini ada zat cair 1 atau yang berwarna kuning. Kemudian ada zat cair merah. Nah, misalnya ini kurang jelas ya. Kita ganti saja misalnya ini adalah zat cair 1. Zat cair 1 yang warna merah adalah zat cair 1. Kemudian yang warna kuning adalah zat cair 2. Ini adalah zat cair 2. Nah, maka tekanan hidrostatis di titik A adalah tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh cairan 1. Maka Rho-nya adalah Rho cairan 1. Nah, kedalamannya atau H-nya adalah jarak titik A dari permukaan atas. Ya. Kemudian untuk cairan di titik B itu cairannya sama-sama cairan yang berwarna kuning. Nah, berarti di titik B massa jenisnya adalah massa jenis si cairan yang kedua. Cairan kedua berarti Rho-nya adalah Rho yang kedua, sedangkan H-nya adalah ketinggian titik B dari permukaan. Jadi Rho1 dikali Rho1 dikali, kalau di sini
Rho 2. Nah, jadi massa jenis cairan 1 dikali ketinggian titik A pada cairan 1 dan ketinggian titik B pada cairan 2 untuk Hb. Mungkin di sini bisa kita perjelas mana yang Ha, mana yang Hb. Nah, jadi ini adalah Ha, ini H1 maksudnya, ketinggian A dari permukaan. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah HB. Nah, coba lihat titik A dan titik B itu berada di ketinggian yang sama. Maaf, maksudnya berada pada kedalaman yang sama dari permukaan. Nah, jadi di sini adalah H1. Ini adalah H1, yaitu jarak posisi A. Sedangkan H2 adalah jarak posisi B dari permukaan. H2. Nah, jadi di sini kita ganti saja dengan H1 dan H2. Nah, jadi tekanan hidrostatis di titik A itu kan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Untuk titik A, cairannya adalah cairan 1, berarti Rho1 GH1. H1 ini adalah jarak titik A dari permukaan. Kemudian untuk tekanan hidrostatis di titik B, Rho2, karena si titik B ini berada pada cairan yang sama. Nah, dari sini sampai ke sini adalah cairannya sama. Nah, karena cairannya sama, berarti di titik B ditekan oleh cairan dengan massa jenis 2 atau cairan 2, G dikali H2. Karena G di sini nilainya sama, bisa kita coret. Maka untuk bejana berhubungan yang berisi gabungan fluida, kita bisa mencari ketinggiannya, kedalamannya dengan cara Rho1 HA sama dengan Rho2 HB. Oh, di sini belum diganti. Rho1 H1, Rho2 H2. Nah, gitu dia. Kemudian kita lanjut ke tegangan permukaan. Nah, jadi tegangan permukaan ini adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga membentuk lapisan tipis yang elastis. Hal ini terjadi karena kohesi di bawah permukaan air lebih besar daripada kohesi di permukaan, sehingga permukaan air cenderung mengerut dan membentuk luasan sekecil mungkin. Nah, contoh tegangan permukaan ini adalah air di atas daun keladi, kemudian tetesan air dari keran yang dia berbentuk bola, kemudian ada silet yang terapung di atas air, walaupun massa jenis silet lebih besar daripada massa jenis air, tetapi siletnya terapung karena air membentuk tegangan di permukaannya. Kemudian kalau misalnya kita ke sawah, saat sawah tergenang air, maka ada binatang yang bisa berjalan di atas air. Nah, itu juga terjadi karena ada tegangan permukaan air. Nah, tegangan permukaan ini bisa kita dapat dengan mencari perbandingan antara gaya dengan panjang. Nah, jadi panjang L di sini adalah panjang kawat. Misalnya kawat atau pisau silet kita letakkan di atas permukaan air. Nah, jadi yang L di sini adalah panjang benda yang bersentuhan dengan fluidanya. Nah, jadi kalau kita misalnya meletakkan silet, maka L di sini adalah panjang permukaan. Nah, permukaan di sini adalah permukaan yang bersentuhan dengan fluidanya. Nah, kalau pada sabun itu misalnya dimasukkan benda ke dalam sabun, maka kalau bendanya tercelup, maka L di sini adalah 2 kali L. Kenapa? Karena ada 2 bagian yang tercelup ke dalam sabun atau yang bersentuhan dengan sabun, makanya 2L. Tapi kalau misalkan hanya satu sisi dari bendanya yang terkena fluida, maka L-nya di sini hanya 1. Nah, di sini kan ada istilah kohesi. Nah, jadi kohesi itu adalah gaya tarik antar molekul sejenis, misalnya antara air dengan air.
Kalau adesi itu gaya tarik antar molekul berbeda jenis. Contohnya, ketika air diletakkan di dalam gelas, gaya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul air itu namanya kohesi, sedangkan gaya tarik antara molekul air dengan molekul kaca atau gelasnya itu namanya adesi. Nah, ini akan kita bahas pada kapilaritas. Kapilaritas ini adalah naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler. Jadi pipa kapiler ini berbentuk tabung ya. Nah, contohnya naiknya minyak pada sumbu, naiknya air pada batang tumbuhan, kemudian dinding yang retak akan terlihat basah ketika hari hujan itu karena ada air yang naik. Nah, untuk mengetahui kapan suatu cairan dia bisa turun atau bisa naik, bisa kita perhatikan contoh ketika zat cair dimasukkan ke dalam kaca akan terbentuk dua jenis permukaan, itu permukaan cembung atau meniskus cembung dan permukaan cekung atau meniskus cekung. Nah, meniskus cembung ini terjadi ketika raksa kita masukkan ke dalam gelas, maka akan terbentuk permukaan yang menggembung di atasnya, namanya meniskus cembung. Nah, artinya kohesi lebih besar daripada adesi. Gaya tarik si sesama raksa itu lebih besar daripada gaya tarik antara raksa dengan kacanya. Nah, makanya raksa akan membentuk cembungan di bagian tengahnya. Nah, untuk mencari berapa naiknya raksa dibandingkan dengan permukaan di pinggirnya di sini, nah coba kita lihat di sini apakah raksanya naik atau turun. Ya, nah, jadi zat cairnya apakah naik atau turun. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sudut yang dibentuk pada meniskus cembung itu adalah lebih besar daripada 90 derajat. Lebih besar dari 90 derajat berarti tetanya besar dari 90 derajat dan nilai cos pada theta yang lebih besar daripada 90 derajat itu kurang dari 180 derajat, nilai cosnya adalah negatif, berarti hanya hasilnya negatif. Kalau hanya negatif, berarti terjadi penurunan, artinya di bagian pinggir kaca di sini, zat cairnya akan terjadi sedikit penurunan akibat gaya tarik yang diberikan oleh raksa di bagian tengah sini lebih kuat daripada di bagian pinggirnya. Nah, bagaimana dengan air yang dimasukkan ke dalam gelas? Ketika air dimasukkan ke dalam gelas akan terjadi cekungan. Nah, artinya gaya tarik antara si air dengan si gelas itu lebih besar daripada gaya tarik antara air dan air, yang mengakibatkan di bagian pinggir gelas atau kaca itu terjadi kenaikan permukaan air. Mungkin kalau misalkan kita melihat pada gelas biasa itu tidak terlalu jelas karena kenaikannya sangat kecil. Nah, jadi untuk meniskus cekung, gaya adesi atau gaya tarik antara air dengan kaca itu lebih besar daripada gaya tarik antara air dengan air. Nah, untuk mencarinya kita bisa menghitung kenaikan atau penurunan dari zat cair dengan menggunakan rumus 2 gamma cos theta per OGR. Gamma adalah tegangan permukaan, theta adalah sudut kontak atau sudut yang dibentuk antara fluida dengan dinding gelasnya. Kemudian gamma adalah tegangan permukaan, rho massa jenis cairan, dan R adalah jari-jari pipa kapilernya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.